adanya persatuan dan kesatuan sudah ada sejak masa perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Sejak saat itu, arah perjuangan bangsa Indonesia sudah semakin tegas untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan nasional. Persatuan berasal dari kata satu yang berarti utuh dan tidak terpecah belah. Arti lebih luasnya yaitu kumpulan macam-macam corak dari berbagai kalangan, ras, budaya, dan adat istiadat dalam masyarakat yang bersatu dengan serasi. Sedangkan persatuan merupakan hasil dari persatuan yang telah menjadi utuh. Hal ini dilakukan untuk terhindar dari disintegrasi, maka sangat dibutuhkan persatuan di Indonesia. Ada 3 makna penting yang terkandung dalam persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia. Yang pertama, selalu menjalin rasa kepercayaan, kebersamaan, dan saling melengkapi antar bangsa demi menjaga rasa persatuan dan kesatuan bangsa. 2. Selalu berupaya untuk dapat saling menghargai dan saling toleransi satu sama lain yang berlandaskan rasa kemanusiaan, sehingga dapat tercapai kehidupan yang harmonis. Dan yang terakhir, selalu menjalin rasa kekeluargaan, persahabatan, rasa tolong-menolong, serta nasionalisme antar bangsa yang dapat menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Karakteristik konsep wawasan Nusantara. 1. Negara kepulauan. Negara kepulauan adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau besar dan pulau-pulau kecil. 2. Konsep utamanya adalah manunggalnya wilayah laut, darat, dan wilayah udara. 3. Perairan. Perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan wilayah pelengkap. Dan yang terakhir, laut. Laut merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan pulau yang lainnya. Tahukah kalian apa itu norma? Tata lazim yang sering disebut dengan kaidah berasal dari bahasa Arab, atau norma berasal dari bahasa Latin atau ukuran-ukuran. Norma merupakan ketentuan yang bersifat mengikat yang digunakan sebagai panduan dan pengendali tingkah laku yang sesuai. Norma itu mempunyai 2 macam isi dan menurut isinya berwujud perintah dan larangan. Perintah merupakan kewajiban bagi seseorang untuk berbuat oleh karena akibatnya dipandang baik. Sedangkan larangan adalah kewajiban bagi seseorang untuk tidak berbuat sesuatu karena akibatnya dipandang tidak baik. Ada 4 norma yang berlaku di masyarakat. 1. Norma agama. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah dan ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. 2. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah peraturan hidup yang berasal dari suara hati sanubari manusia. 3. Norma kesopanan. Norma kesopanan adalah peraturan yang timbul dalam pergaulan antara manusia dalam masyarakat. Dan yang terakhir, norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang timbul dan dibuat oleh lembaga kekuasaan negara. Pengertian dan ruang lingkup hukum. Hukum adalah himpunan petunjuk hidup yang mengatur tata tertib dalam masyarakat yang seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat. Unsur-unsur hukum ada 4. Yang pertama, peraturan mengenai tingkah laku dalam pergaulan masyarakat. 2. Peraturan diadakan oleh badan resmi yang berwajib. 3. Peraturan itu pada umumnya bersifat memaksa. Dan yang terakhir, sanksi terhadap pelanggaran peraturan adalah tegas.
Ciri-ciri hukum yang pertama, adanya perintah dan larangan. 2. Perintah dan larangan itu harus ditaati oleh setiap orang. Tujuan hukum. Tujuan hukum yang pertama adalah untuk mengatur tata tertib masyarakat secara damai dan adil. 2. Untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu. 3. Untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Sejarah gotong royong. Kata gotong royong sendiri berasal dari bahasa Jawa, gotong, yang dimaksudkan memikul, sedangkan royong yang dimaksudkan secara bersama-sama. Sehingga, gotong royong dapat diartikan dengan bekerja sama dalam menyelesaikan suatu kegiatan tertentu yang menyangkut kegiatan bersama. Gotong royong di Indonesia sudah sejak tahun 201 Masehi sampai kira-kira tahun 1800, yaitu pada waktu bangsa Eropa datang ke Indonesia. Gotong royong dibedakan dari tolong-menolong atau bantu-membantu. Tolong-menolong menunjukkan adanya pencapaian tujuan perorangan. Gotong royong adalah kegiatan bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama, misalnya untuk memperbaiki saluran irigasi dan lain sebagainya. 4 syarat dan alasan agar kegiatan gotong royong dapat terlaksana. Yang pertama, pekerjaan yang dilakukan harus menyangkut kepentingan seluruh atau sebagian besar warga masyarakat. 2. Pekerjaan yang bersangkutan merupakan proyek desa setempat dan dibiayai oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 3. Pekerjaan yang bersangkutan biasanya penting dan untuk diselesaikan dengan cepat. Dan yang terakhir, warga masyarakat yang ikut mengerjakan pekerjaan tersebut tidak mendapatkan upah dan bahkan kemungkinan besar malah mengeluarkan dana untuk pekerjaan tersebut. Pengertian dan dasar konstitusi. Istilah dalam bahasa Inggris constitution atau dalam bahasa Belanda konstitusi secara harfiah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia adalah undang-undang dasar. Kata konstitusi dapat mempunyai arti yang luas daripada pengertian undang-undang dasar, karena pengertian undang-undang hanya meliputi naskah tertulis. Dan di samping itu masih banyak juga terdapat konstitusi yang tidak tertulis. Di dalam undang-undang dasar, negara yang menganut asas demokrasi, konstitusi mempunyai fungsi yang khas untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang. Pembatasan ini tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Jadi, dalam Undang-Undang Dasar mempunyai fungsi yang khusus dan merupakan perwujudan atau manifestasi dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati bukan hanya oleh rakyat tetapi oleh pemerintah serta penguasa sekalipun. Setiap undang-undang dasar membuat ketentuan mengenai soal sebagai berikut. Yang pertama, organisasi negara. 2. Hak asasi manusia. 3. Prosedur mengubah undang-undang dasar. 4. Ada kalanya membuat larangan dan mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar. Dan yang kelima, membuat cita-cita rakyat dan asas ideologi negara. Pelaksanaan ketatanegaraan berdasar Undang-Undang Dasar. Republik pertama, Undang-Undang tahun 1945 dari 18 Agustus 1947 sampai 27 Desember 1949. Republik kedua, Konstitusi RIS 27 Desember 1945 sampai 17 Agustus 1950. Republik Indonesia ketiga, Undang-Undang Dasar tahun 1950
17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959. Republik Indonesia keempat, Undang-Undang Dasar 1945 Orde Lama 959 sampai 1965. Republik keenam, Undang-Undang Dasar 1945 Orde Baru 1966 sampai 1998. Dan yang terakhir, Republik keenam, Undang-Undang Dasar 1945 di amandemen 1998 sampai sekarang. Panitia ad hoc Badan Pekerja MPR dalam menyusun rancangan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama, tidak mengubah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dua, tetap mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Tiga, mempertegas sistem pemerintahan presidensial. Empat, penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 ditiadakan, serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Dan yang terakhir, perubahan dilakukan dengan cara addendum. Pancasila. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara termasuk yuridis konstitusional. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang merupakan cita-cita hukum yang menguasai hukum dasar negara Republik Indonesia dan dituangkan dalam pasal Undang-Undang 1945 dan diatur dalam Perundang-undangan Pancasila juga bersifat yuridis ketatanegaraan, yang artinya Pancasila sebagai dasar negara pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum. Artinya, segala peraturan perundang-undangan secara material harus berdasarkan dan bersumber dari Pancasila. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memiliki sifat subjektif dan objektif. Objektif Pancasila merupakan hasil perenungan dan pemikiran bangsa Indonesia. Sedangkan objektif artinya nilai Pancasila sesuai dengan kenyataan dan bersifat universal dan diyakini kebenarannya oleh seluruh bangsa Indonesia. Maka Pancasila selalu dipertahankan sebagai dasar negara. Selain dari pengertian tersebut, Pancasila memiliki beberapa sebutan. Yang pertama, Pancasila sebagai jiwa negara. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 3. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum. Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila dalam kedudukannya sering disebut sebagai dasar falsafah atau dasar filsafat negara dari negara, ideologi negara. Pancasila merupakan dasar nilai serta untuk mengatur pemerintahan negara atau dengan kata lain, perkataan. Maka, Pancasila merupakan sumber kaidah hukum negara secara konstitusional, mengatur negara Republik Indonesia beserta seluruh unsur-unsurnya. Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang meliputi suasana kebatinan atau cita-cita hukum, sehingga merupakan suatu sumber nilai, norma, serta kaidah baik moral maupun hukum negara dan menguasai dasar yang tertulis atau undang-undang dasar maupun yang tertulis dalam kedudukannya sebagai dasar negara. Pancasila mempunyai kekuatan mengingat hukum, mengandung norma yang mengharuskan, undang-undang dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintah dan lain penyelenggaraan negara memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Hal ini dapat dipahami karena semangat adalah penting bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan negara. Karena masyarakat dan negara Indonesia senantiasa tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan dinamika masyarakat daerah tetap diliputi dan diarahkan
asas kerohanian negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Pancasila sebagai ideologi bangsa adalah Pancasila sebagai cita-cita negara atau cita-cita yang menjadi basis bagi suatu teori atau sistem kenegaraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Pancasila sebagai ideologi negara adalah ideologi berasal dari bahasa Yunani yaitu iden yang berarti melihat, atau ide yang berarti raut muka, dan kata logi yang berarti ajaran. Jadi, ideologi adalah ajaran atau ilmu tentang gagasan dan buah pikiran. Menurut Puspowardoyo tahun 1992, ideologi dapat dirumuskan sebagai kompleks pengetahuan dan nilai secara keseluruhan menjadi landasan seseorang atau masyarakat untuk memahami jagat raya dan bumi seisinya serta menentukan sikap dasar untuk mengelolanya. Fungsi ideologi menurut pakar bidangnya ada 3. Yang pertama, sebagai sarana untuk mengisi kehidupan manusia secara individu. 2. Sebagai jembatan pergeseran kendali kekuasaan dari generasi tua dengan generasi muda. 3. Sebagai kekuatan yang mampu memberi semangat dan motivasi individu, masyarakat, dan bangsa untuk menjalani kehidupan yang mencapai tujuan. Ciri-ciri ideologi adalah sebagai berikut. 1. Mempunyai derajat yang tertinggi sebagai nilai hidup kebangsaan dan kenegaraan. 2. Mewujudkan suatu asas kerohanian, pandangan kehidupan, pandangan hidup yang diamalkan, dilestarikan kepada generasi berikutnya, diperjuangkan dan dipertahankan dengan kesediaan berkorban. Pancasila sebagai ideologi terbuka. 1. Merupakan cita-cita yang sudah hidup di dalam masyarakat. 2. Berupa nilai-nilai dan cita-cita yang berasal dari diri masyarakat sendiri. 3. Hasil musyawarah dan konsen masyarakat. 4. Bersifat dinamis dan reformasi. Pancasila sebagai ideologi tertutup. 1. Bukan merupakan cita-cita yang sudah hidup dalam masyarakat. 2. Bukan berupa nilai dan cita-cita. 3. Kepercayaan dan kesetiaan ideologis yang laku. Dan yang terakhir, terdiri atas tuntunan konkret dan operasional yang diajukan secara mutlak.